Sebagai manusia kita pasti mempunyai pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga dengan anak, mereka mampu membedakannya dengan baik. Menurut para ahli, anak dapat mudah terpengaruh dalam situasi dan kondisi oleh lingkungan sekitarnya, karena masih dalam tahapan pencarian jati diri. Maka dari itu, orang tua harus bias memastikan bahwa anak berada di dalam lingkungan yang positif dan benar. Jika anak tidak, akan terpengaruh dalam lingkungan yang negatif dan membawa pengaruh buruk dalam kehidupan dan tindakan yang dapat melanggar hukum. Sama seperti tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, diduga anak yang masih seumuran dengan korban yang berusia 8 tahun berkelahi dengan temannya hingga tewas. Dapat dilihat bahwa tindakan anak tersebut dapat terjadi karena adaptasi lingkungan yang salah. Pertengkaran termasuk dalam kekerasan fisik yang serius dan dapat menimbulkan trauma bagi korban. Trauma yang berkepanjangan dapat membahayakan perkembangan dan pertumbuhan anak dengan baik, apalagi sampai dapat menimbulkan korban yang tewas akibat pertengkaran. Keputusan yang diambil dari kasus tersebut melihat UU, Badan Permasyarakatan, Dinas Sosial, KPA, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam kasus tersebut, tim memutuskan menggunakan pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena pelaku di bawah usia 12 tahun. Dan dalam pasal 21 menyatakan bahwa jika anak yang diduga berbuat tindakan pidana, maka tim wajib mengambil keputusan. Maka dari tim tersebut mengambil keputusan agar mengikutsertakan anak dalam program pembinaan pendidikan dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS dalam waktu 6 bulan. Dan seiring perjalanan waktu, kedua belah pihak, keluarga korban dan keluarga pelaku, dapat diupayakan perdamaian. Di dalam penyelesaian kasus ini, tim tidak dapat langsung mengambil keputusan sesuai yang di atas. Namun tim harus melakukan beberapa prosedur seperti penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada putusan pidana. Selain itu, tim juga harus mencari bukti sebab kejadian dan latar belakang anak sebagai pertimbangan, sehingga dapat menentukan keputusan yang akan diambil terhadap pelaku tindakan pidana. Pada kejadian September 2015, faktor penyebab siswa kelas 2 SD ini meninggal dunia karena adanya perkelahian mulut di antara siswa tersebut. Selanjutnya, pada kasus Agustus 2017, faktor penyebab siswa kelas 2 SD ini meninggal dunia setelah dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Ditemukan memar-memar yang diduga karena dirundung dan dibuli oleh teman-temannya. Kemudian dilempar minuman beku yang mana menyebabkan siswa tersebut meninggal dunia. Selanjutnya pada kasus November 2017, faktor penyebab adanya duel antara dua siswa kelas 5 SD ini karena pelaku terganggu korban yang menyalakan motor bising sehingga pada kasus tersebut adanya korban jiwa. Dari kasus yang telah disebutkan tadi, terdapat berbagai macam penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena korban telah kehilangan nyawa, pelaku berhak mendapat perlindungan dari tindak pidana bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berhubungan dengan kekerasan, yaitu pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam korban bullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka masuk kepada perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat 2 yang berbunyi demikian, jika korban telah kehilangan nyawa atau mati, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Dalam kasus ini, sekolah seharusnya membuat sistem pengaduan yang melindungi korban. Tapi, banyak sekolah yang tidak menetapkan sistem ini. Hal ini dikarenakan banyak sekolah yang tidak mengakui bila di tempatnya terjadi kasus bullying, dengan alasan takut mencoreng nama sekolah tersebut. Faktor yang mungkin saja menjadi penyebab dari ketiga kasus tersebut mungkin saja merupakan faktor keluarga ataupun faktor lingkungan. Faktor keluarga sendiri bisa kita lihat usia anak di ketiga kasus tersebut merupakan usia sedang menentukan apa yang benar dan apa yang salah, sehingga jika di sebuah keluarga kekerasan sering terjadi, maka mereka merasa jika apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar dan tidak salah. Jika faktor lingkungan
Usia anak di ketiga kasus tersebut ialah usia di mana mereka sedang meniru perilaku orang dewasa, sehingga jika di lingkungan yang mereka tinggali sering terjadi kekerasan, pembulian ataupun pembunuhan, maka yang mereka lakukan di pikiran mereka itu adalah hal yang biasa saja dan wajar, sehingga mungkin saja itu adalah beberapa faktor yang dapat menjadi kekerasan di video tersebut. Jadi, ketiga kasus ini dilatar belakangi dengan kejadian tidak mengenakan dari anak-anak di bawah umur, yang lebih tepatnya anak-anak yang masih berada di bangku sekolah dasar. Akar dari permasalahan ini yang pertama adanya pertengkaran mulut, adanya tindakan bullying, dan yang ketiga merasa terganggu dengan korban yang menyalakan motor pelaku bising sehingga menimbulkan adanya korban jiwa. Adapun penyelesaian untuk kasus ini yaitu dengan cara memberikan pelaku sanksi pidana paling lama 15 tahun penjara atau denda paling besar 3 miliar rupiah. Dan juga diharapkan untuk sekolah-sekolah dapat membuat sistem perlindungan untuk para korban dan menjalankannya dengan baik. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.